ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكر أسمائه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد أهل الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, serta di bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keberkahan ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka pada malam hari ini kita diberikan kemampuan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan digerakkan hati kita, diayunkan langkah kita, dihadirkan kita di majelis ini guna bersama-sama berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita upayakan dan kita usahakan ini sebagai amalan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nilai kebaikannya akan memenuhi lembaran-lembaran buku catatan harian kita. Salawat serta salam senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berharap kepada Allah semoga dengan bacaan salawat yang kita baca dan kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kita kelak di hari kiamat masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita dari kitab Zakhair Muhammadiyah, karya daripada Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tentang manfaat dan keutamaan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh beliau, di antara
manfaat dan faedah dari sholawat dan salam yang kita baca dan kita haturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, wa minha ridhallahi wa rahmatuhu wal amanu min sakhatih wad dukhulu tahta dhilli arsyih. Di antara faedah kita berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah terjaminnya kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah ini sesuatu yang luar biasa nilainya, karena kelak tatkala manusia itu masing-masing sudah menempati tempatnya di dalam surga Allah, masing-masing sudah menempati kaplingannya, ya, itu semua berpulang dan kembali kepada amaliyah kita masing-masing selama kita hidup di dunia, ya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pahala minimal yang akan kita peroleh itu adalah kaplingan yang akan kita diberikan oleh Allah kepada kita, itu lebarnya seperti jaraknya petala langit dan bumi. Itu lebarnya. Kalau panjangnya, biasanya kan orang panjang kali lebar, karena panjang nggak terukur, maka dikalikan dengan perkalian yang lebih kecil. Jadi kalau lebarnya saja seperti jarak antara bumi dan langit, bagaimana dengan panjangnya sesuatu yang tak terukur? Itu pahala minimal yang akan diperoleh oleh seseorang dalam surga Allah. Ya, kalau bahasa kita ini, ya, bahasa kita sekarang itu tipe rumah apa tuh? SRRS, ya. Ya, rumah sangat sederhana, ya. RSSS, ya. Nah, itu RSSS 10 itu, ya, rumah sangat-sangat sederhana. Itu ukurannya seperti apa itu? Langit dan bumi. Itu lebarnya, panjangnya tak terukur. Itu rumah yang paling kecil ukurannya. Nah, bagaimana yang rumah yang besar? Ya, rumah yang besar. Kalau yang kecil saja ukurannya seperti itu, ya. Nah, tatkala manusia sudah menempati tempatnya masing-masing dalam surga, suatu hari manusia penduduk surga itu dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat namanya Suqul Jannah. Suqul Jannah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasanya orang Kenengan, pasare surga. Paham ibu? Yang biasa sobo pasar itu pasti paham, ya. Nah, tetapi dikumpulkan oleh Allah di dalam pasar surga itu bukan untuk belonjo, ya. Karena kita sudah perlu, apa yang kita inginkan masak dulu, mulek dulu, tak perlu, sudah, ya. Apa yang kita inginkan yang terlintas di benak kita belum kita ucapkan sudah hadir di hadapan kita, ya. Umpama kepingin rawon hari itu, ya, tidak usah tunggu keluar disik, ya, mulek disik, tiba-tiba muncul, ya, apa itu rawon, ya, dengan masih apa itu, masih panas, ya, apa istilahnya itu, ya, sik ngukus, ya, sik kebul-kebul, ya, di hadapan kita tanpa harus repot-repot masak, ya. Seperti itu. Jadi Allah kumpulkan surga, Allah kumpulkan penduduk surga itu di dalam pasar surga bukan untuk berbelanja, tapi Allah sengaja kumpulkan mereka
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkenan untuk berfirman kepada penduduk surga. Firman Allah itu sebagaimana yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surgaku, apakah kalian sudah merasakan kesenangan?" Ya, serentak penduduk surga itu akan mengatakan, "Oh iya ya Allah, kami sudah merasakan kesenangan yang luar biasa." Lalu kembali Allah berfirman kepada kita, "Wahai penduduk surgaku, masihkah ada yang kurang? Ada yang belum keturutan? Ada yang keinginannya belum tercapai? Masih ada yang kurang?" Karena manusia itu kan serba kekurangan, ya. Tapi saat itu, "Ya Allah, tidak ada ya Allah. Kami sudah mendapatkan apa saja yang menjadi keinginan kita. Bahkan apapun itu yang kita inginkan belum terucapkan oleh kita, sudah hadir di hadapan mata kita. Kami sudah mendapatkan semuanya ya Allah." Kata Allah, "Jadi sudah tidak ada yang kurang?" "Oh tidak ada ya Allah. Engkau telah memberikan karunia kepada kami di luar yang kami pikirkan bahkan." Jadi kalian benar-benar bahagia? Benar ya Allah, karena Engkau telah memberikan kepada kami ma la ainun laqad a'taitana ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Karena Engkau telah mengkaruniakan kepada kami sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Ya, umpama durian, ya, yang hobi makan durian, duriannya lain daripada yang lain. Ya, durian surga. Ya, ya, makan tidak pakai mabuk. Ya, sakwarki tidak pakai mabuk. Ya, tak. Kalau di dunia kan makan terlalu banyak mendem, ya, darah tinggi mendem, ya. Tapi kalau di surga Allah tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, tidak khawatir kolesterolnya naik, ya, tidak khawatir darah tingginya naik. Sekuat kita, sepuas kita makannya tanpa ada resiko apa-apa, ya. Bahkan akan menguap jadi keringat saja, keringat, ya. Keringatnya pun tidak bau durian, tak bau durian, ya. Kalau di dunia ini, ya, bau durian, ya. Karena makan durian terlalu banyak, keringatnya bau durian. Kalau di sana keringat manusia itu baunya misik, ya, baunya seperti misik, ya. Sudah perlu pakai minyak wangi, ya. Keringatnya ini sudah lebih wangi daripada minyak wangi. Allah muliakan penduduk surga Allah, ya. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya kotoran itu nggak ada. Kalau kenyang, apakah perlu ke belakang? Tak perlu. Tidak perlu. Iya, kenapa? Semuanya hanya menjadi keringat, dan kemudian keringatnya itu baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Allah muliakan. Jadi sudah nggak ada hal-hal yang nggak enak, itu nggak ada. Semuanya enak. Semuanya serba menyenangkan. Ya, itu Jannatun Na'im, tempat segala kenikmatan. Jadi tidak ada istilah mules, loroweteng, ya, ya, kembung, ya, tak tawar, ya, ya. Itu di dunia, cukup di dunia. Sakit emah, ya, macam-macam. Ini tak tawar, makan ini kembung, ya. Itu di dunia. Kalau di surga Allah semua itu sudah terbebas, ya. Manusia sudah terbebas dari hal-hal yang tidak mengenakkan tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian puas?" Serentak manusia mengatakan, "Kami puas, kami bahagia ya Allah." Kalau kalian sudah puas, kalian sudah senang, kalian sudah ridha, maka di atas kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian itu, aku karuniakan keridhaanku kepada kalian. Ternyata puncak dari segala kenikmatan surgawi itu adalah apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ridha itu, Allah berfirman, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan setetes dari keridhaanku itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari segala bentuk kenikmatan apapun, termasuk kenikmatan surgawi. Jadi seorang manusia itu kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, berarti telah mendapatkan kesemuanya, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kalau begitu, yang kita cari dalam kehidupan ini apa? Ridha Allah. Nah, salah satu yang akan menghantarkan kita sampai kepada keridhaan Allah itu adalah kesibukan kita saat membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Jadi majelis ini, majelis sholawat ini, itulah yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Salah satu sarana dan salah satu cara untuk tercapainya keridhaan Allah itu adalah dengan kita berselawat kepada Nabi. Itu salah satu faedah yang akan kita peroleh, manfaat yang akan kita rasakan adalah mendapatkan keridhaannya Allah. Minha ridhallahi, keridhaan Allah. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, Allah sudah senang dengan kita, Allah ridha kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang dimanjakan oleh Allah. Maka kita akan menjadi hamba yang dimanjakan oleh Allah. Ibu-ibu tahu bagaimana seorang tua yang memanjakan anaknya itu? Tahu ibu-ibu? Punya anak? Ada yang dimanjakan anaknya? Ada? Kalau dimanjakan diapakan nanti? Disayang, ya, dituruti apa? Kemauannya. Iya. Nah, kira-kira seperti itulah keridhaan Allah kepada kita itu. Posisinya kurang lebih, ya, bahkan itu lebih daripada itu, ya. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita, seperti anak yang dimanjakan oleh orang tuanya, ya. Minta apa saja pasti dituruti, ya. Tidak sampai angkat tangan, terbesit, ya, di pikirannya sebuah keinginan, maka Allah akan kabulkan keinginannya itu. Sesuatu yang luar biasa. Dimanjakan, namanya juga orang dimanjakan, iya. Semua yang menjadi keinginannya pasti akan dikabulkan. Semua angan-angannya akan dikabulkan, semua cita-citanya akan tercapai. Semua keinginannya akan dituruti. Ridha Allah. Jadi yang pertama, selawat yang kita baca ini akan menghantarkan kita sampai kepada keridhaannya Allah. Yang kedua, warahmatuhu, akan menghantarkan kita pula kepada rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Kesehatan fisik kita, iya, seger waras. Maka itu pun akan kita peroleh rahmatnya Allah. Ya, kita perlu seger waras, ya. Fisik kita sehat, ya. Pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, emosi kita sehat, pikiran kita sehat lahir maupun batin. Itu juga akan kita peroleh, ya. Siapa yang nggak punya kesehatan? Nggak ada, ya.
Orang kadang-kadang mengupayakan kesehatan macam-macam ya. Kita lihat tuh orang tua-tua itu ya, non-muslim itu ya. Ya, celonoan ya. Ya, pakai training ya, tua-tua. Kenapa? Supaya sehat ya. Supaya sehat. Nah, untuk kita ada yang menghantarkan kita sampai kepada kesehatan lahir maupun batin. Itu cuma lahir saja. Batinnya belum tentu sehat. Iya. Dan tidak sehatnya tadi itu, iya, orang bunuh diri, iya, di tempat perbelanjaan di mal-mal, lihat, lu sehat, masih muda, iya, ditanya kaya duit akeh, lu apa urusannya? Kok sampai bunuh diri itu kenapa? Jawabannya satu pasti, batinnya tidak sehat. Batinnya tidak sehat, melihat kehidupan ini. Ya, dia ngambil jalan pintas karena kena problema, dia ambil jalan pintas. Iya, dia pikir itu menyelesaikan masalah. Iya, padahal malah tambah masalah. Karena setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain. Iya, diminta bertanggung jawab oleh Allah. Kenapa aku berikan engkau umur 50 tahun, engkau dikorting 10 tahun? Iya, padahal celenganmu segoro akeh. Amalmu masih belum banyak, akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi nambah masalah. Faham dulu ya? Jadi kita ini butuh rahmat Allah, orang hidup itu butuh rahmat Allah. Dan salah satu yang akan menghantarkan kita sampai kepada rahmat Allah adalah salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah. Rahmat Allah akan mewarnai kehidupan kita. Rahmat itu akan menyertai kehidupan keluarga kita. Maka keluarga kita adalah keluarga yang dirahmati oleh Allah. Anak-anak keturunan kita, putra-putri kita adalah putra-putri yang dirahmati oleh Allah. Suami-suami kita menjadi suami-suami yang dirahmati oleh Allah. Iya, kalau keluarga rumah tangga itu penuh dengan rahmat Allah, isinya itu mawaddatan warahmah. Iya. Tapi kalau rahmat Allah jauh dari kehidupan rumah tangga kita, isinya itu karantok, melek moto tarung, ya. Ada yang seperti itu. Tahu nggak? Hebat-hebat orang kedengaran ini ya. Iya. Nah, jika kita berharap rumah tangga kita seperti itu, ya, rumah tangga yang diidamkan oleh setiap orang, ya. Rumah tangga yang seperti itu bukan idaman orang pasangan muda saja. Pasangan tua itu justru mendambakan hal yang seperti itu ya. Karena mereka-mereka yang sudah masuk usia baya itu 50 tahun ke atas lebih membutuhkan ketenangan ya. Tapi bojo tambah tua tambah kayak ngomeli ya. Paido tok isane ya. Nah, agar kita terhindar dari itu semua, bagaimana caranya? Hadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita supaya suami-suami kita menjadi suami-suami yang dirahmati oleh Allah. Pikiran ini adem, hati ini adem, ya, motoe adem. Lihat ibu-ibu, ya, itu melihat dengan pandangan yang positif terus. Tapi kalau pikirannya tidak adem, hati tidak adem, ya, memandang ibu itu selalu dengan pandangan yang salah, keliru kabeh. Nggih kopi lho, padahal sudah pas sakrani, keliru. Gula gratis saya, apa? Padahal diminum ya seperti yang kemarin, gitu lah. Ya, merasa lebih kemanisan, iya. Kadang makan, iya. Terlalu banyak garam, kasih ya, serba salah. Kenapa kok serba salah? Karena kehidupan rumah tangga orang yang seperti itu kering kerontang dari unsur rahmat Allah. Nah, agar kita itu terhindar dari hal-hal yang seperti itu,
sehingga rumah kita menjadi rumah tangga yang sakinah, iya, penuh dengan nuansa mawaddah warahmah, iya. Suami sayang istri, istri cinta suami, iya. Kalau orang laki itu butuh cinta, tapi kalau perempuan itu butuh kasih sayang, ya, ya, itu begitulah dominannya. Jadi suami sayang istri, ya, nah, istri cinta suami, anak-anak yang menjadi anak-anak yang penurut, ya, lelaki maupun perempuannya menurut kabeh, ya, laki perempuan sama saja, yang penting satu, anak-anak yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Nah, itu akan kita peroleh manakala rumah tangga kita itu syarat dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Faham ibu ya? Nah, rumah tangga yang sakinah, adem, ayem, tentrem, ya, mulai dari ruang depan sampai ruang belakang, ya, semuanya adem ayem, ya, ya. Kadang-kadang gara-gara ruang belakang, ya, dak adem, dak ayem, ya, berdampak sampai pada ruang tamu, ya. Ono dayo kondengan kono, oh posisinya, ya, ya, gula dak ono, kopi dak ono, iya. Sana demo, ya, yang muka ayo gak ada kopi, stoknya habis, ya, wes demo kontengan, ya, jadi nggak kopi aja soalnya sak kampung, ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena kering kerontangnya sebuah rumah tangga dari unsur rahmat Allah. Nah, bagaimana caranya untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan rumah tangga kita? Salah satunya dengan apa itu? Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ibu ya? Wa rahmatuhu. Yang ketiga, wal amanu min sakhatihi. Aman, terjamin aman dari murka Allah, dari kebencian Allah, dari amarah Allah. Jadi yang dapat memadamkan api kemarahan Allah itu adalah apa? Sholawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat itu seperti air yang bisa memadamkan api kemarahan Allah, yang dapat menghilangkan apa itu api kebencian Allah. Kalau begitu kita butuh tidak sesuatu yang dapat memadamkan api kemurkaan Allah. Butuh. Kita butuh tidak untuk sesuatu yang dapat mematikan api kemarahan Allah. Sangat butuh. Sebab kalau Allah murka kepada kita, Allah benci kepada kita, itu petaka musibah yang paling besar itu. Bayangkan kalau Allah benci pada seorang lalu di stop rahmatnya, sampai mau cari rahmat di mana ibu-ibu? Iya. Meskipun suami sampai namanya Pak Rahmat tapi nggak ada rahmat. Iya. Meskipun suaminya namanya Pak Rahmat tapi rahmat itu tidak akan pernah ada. Karena apa? Karena Allah telah menyetopnya. Jadi kita ini butuh sesuatu yang dapat memadamkan api kemarahan Allah. Nah, sesuatu yang punya kekuatan dapat mematikan, memadamkan api kemarahan Allah itu apa? Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waddukhulu tahta dhilli arsyihi. Yang keempat adalah masuk. Kita akan menjadi orang-orang yang masuk paguyubannya orang
yang kelak tatkala dibangkitkan itu di bawah naungan dan perlindungan Allah, ya, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan singgasana Allah. Kalau orang itu di bawah perlindungan seorang penguasa, terjamin tidak keselamatannya? Terjamin tidak kehidupannya? Oh, iki wis dilindungi oleh Bapak Presiden. Ya. Siapa? Oh, enak wis uripe dijamin Pak Jokowi. Jokowi presiden ngurus itu loh. Iya. Itu kalau sampean sudah dijamin, sudah. Iya. Tenang sampean. Iya. Nah ini dijamin di bawah kekuasaannya Allah. Jadi kalau Allah sudah menjamin seseorang, kira-kira ada yang kurang? Tidak ada. Dijamin aman tidak itu? Dijamin selamat tidak itu? Jika ibu menghendaki hal itu semua terjadi pada diri ibu, bagaimana caranya? Caranya hanya ada satu, dengan kita berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau begitu majelis yang kita hadiri ini ternyata punya potensi yang luar biasa, manfaatnya sangat luar biasa. Ya, gitu kadang-kadang cuma gerimis tok, ya, cuma gerimis, ya, gerimis. Kita ini seperti makhluk yang terbuat dari garam. Iya, putih lele, iya, cuma gerimis. Padahal di majelis itu ada rahmat Allah, di majelis itu ada jaminan keamanan dari Allah. Seakan-akan kita semua itu nggak butuh, ya, gampang, minggu ngarep, lu seakan-akan nggak butuh kita ini, iya, seakan-akan tidak butuh, padahal kita butuh rahmat itu. Andaikan Allah, ya, hadirkan hakikat dari apa yang ditulis dan apa yang dijanjikan oleh Allah di balik pembacaan sholawat itu, pastinya ya, ibu-ibu tidak bisa duduk sama leye-leye gitu, ya. Kenapa? Penuh sesak majelis ini dengan mereka-mereka yang antri untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Seperti kalau ada gratisan itu loh, ya, sembako gratis, ya, 20.000 antri sampai mati ibu, 20.000 cuma 20.000 antri sampai mati. Lah ini dijanjikan aman dari segala murka Allah, ya, wis gampang kok ngarep ae, ya. Iki apa bau iki rada tak enak, ya, ya. Seakan-akan apa itu tidak butuh, ya. Wallahu alam, kalau sekali-sekali majelis ini, ya, dijanjikan 20.000 yang teko, kira-kira akan ndak yang teko, ya. Ya, lah itu menunjukkan naifnya manusia, ya, hanya mengejar sesuatu sing ketok ngotot, padahal matanya ini terbatas, ya. Ibu kan tidak bisa melihat apa yang di balik tembok ini, ya, padahal dekat saja, ya, apa yang di balik tembok nggak tahu. Itu menunjukkan apa itu? Pandangan kita terbatas. Ya. Andikan segala sesuatunya itu Allah perlihatkan. Ya. Tapi itulah nilai ujiannya di situ. Ya, nilai ujiannya di situ terletak. Kalau sebab semuanya sebuah buka-bukaan, tidak ada lagi nilai ujiannya. Ya, semua pasti mau. Ya. Nah, disinilah nilainya. Ya. Siapa? Ya, yang mendapatkannya hanya mereka-mereka yang punya keyakinan.
hanya mereka-mereka yang punya kemauan, hanya mereka-mereka yang bertekad saja. Ya, dan janji Allah, wala in jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau mereka itu sungguh-sungguh, jahadu, bersungguh-sungguh, jadi perlu tekad, iya, perlu semangat, iya. Nggak apa-apa, balung tua nggak apa-apa, ya. Memang sudah kodratnya seperti itu, mesti linu, ya. Kalau duduk mesti antang, ya. Umek terus, ya. Itu sudah resikonya balung tua, ya. Tapi semangat tidak boleh tua. Wala in jahadu fina, kalau mereka sungguh-sungguh mencari keridhaanku, mencari hidayahku, mencari ridhaku, mencari ma'unahku, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan untuk menuju itu semua. Lalu Allah akhiri dengan kalimatnya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah itu hanya bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau sampai melangkah, ya sampai dapat, sampai melangkahkan kaki untuk mendapatkan hidayah Allah, hidayah itu pasti akan ibu peroleh. Tapi ibu hanya berangan-angan saja, ya, berangan-angan kepingin dapat hidayah, ya, tapi tidak ada action, tidak ada gerakan, tidak ada apa itu pembuktian yang konkret. Kepingin tapi cuma dengar-dengar tak ada oma, ya. Ya, yang didapatkan hanya apa itu? Ya hanya khayalan saja, menghayal. Saya menghayal mendapatkan ridha Allah. Saya menghayal mendapatkan rahmat Allah. Yang didapat hanyalah khayalan. Jadi perlu usaha konkret, usaha yang dijabarkan, dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Itu menunjukkan kesungguhan hati. Kalau sudah seperti itu, Allah pasti akan merespon. Allah pasti akan berikan hidayah itu, taufik itu, inayah itu kepada mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Faham dulu ya? Wa minha rujhanul mizani fil akhirah, dan di antara manfaat yang kita peroleh, masih mau dengar ibu ya? Ini supaya menambah apa itu semangat kita dalam berselawat dan bersalam kepada Nabi. Oh, berarti ono tuase, ya, lunggu setengah jam, 3/4 jam boco, ono tuase, ya, ada manfaat, ada faedahnya yang kita akan bawa serta pulang. Apa itu? Rujhanul mizan, bahwa timbangan kita itu, timbangan amal kebaikan kita itu akan mantap. Jadi termasuk yang memantapkan timbangan kita itu hadirnya kita di Senin malam di majelis ini untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Majelis ini dan apa yang kita upayakan di majelis inilah yang akan memantapkan timbangan amal kebaikan kita. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena seluruh amalan kita untuk menjadi amalan yang diterima oleh Allah itu perlu beberapa persyaratan. Dan persyaratan-persyaratan itu tidaklah mudah untuk kita dapat kiranya menghadirkannya. Di antaranya keterkabulan sebuah amal itu apa? Al-ikhlas. Ikhlas. Kalau ibu-ibu ditanya ikhlas itu apa sih? Tahu jawabannya ibu-ibu? Apa itu ikhlas itu?
tulus. Ikhlas itu apa sih? Tulus saya melakukannya, tulus saya mengamalkannya, tulus saya melakukannya. Apa itu artinya? Mau tahu tafsirannya? Gampang. Dan saya pasti setelah keterangan saya ini sampai mati ibu tidak akan lupa. Mau? Nah, ini tafsiran yang mudah untuk diingat dan saya jamin tidak akan lupa. Ya, ikhlas itu seperti orang yang kalau ke belakang, ibu-ibu. Tahu ke belakang? Setelah ibu-ibu makan nasi satu wakul itu loh, iya. Lalu ke belakang, iya. Apa yang keluar? Pernah ibu-ibu pikirkan? Getun, iya. Ingat, iya. Apalagi sampai kakean mangul. Pernah? Enggak. Keluar ya sudah selesai. Iya. Nah, insya Allah kalau tafsirnya seperti ini tidak akan lupa sampai mati ibu-ibu. Iya, jaminan sudah jadi jamin tidak akan lupa ya. Paling-paling itu habibnya rotok gendeng itu ya. Seperti itu. Ikhlas itu artinya berbuat sesuatu dan tidak pernah berangan-angan, apalagi mengharapkan pujian. Iya. Oh tahu. Sampai aku tidak dipuji dah. Oh, tolong WC. Ada lagi seperti itu? Ya tidak ada. Bahkan cenderung disimpan. Ya, rapat-rapat, dihilangkan. Ya, masuk nunggu jadi lambung tidak seperti itu. Itulah ikhlas. Itulah cenderung menutupi sampai tidak urut. Apa? Aku nah itu tidak ikhlas. Ya. Tapi kalau ingin tahu ikhlas, seperti aktivitas kita tatkala kita ke belakang, itu yang ikhlas namanya ibu-ibu. Faham ya? Oh, sudah paham ya, sudah ngerti bu. Ya. Kalau sudah tafsirannya seperti itu masih tidak paham, ya wallahu a'lam sudah. Ya, jadi ikhlas. Ikhlas itu tidak mudah. Kita ini cenderung kalau berbuat sesuatu ingin dilihat ingin pamer, ingin dipuji orang. Pujian, ingin dilihat orang, itu semua hal-hal yang dapat menggugurkan amal kebaikan kita. Riya, ya kalau bahasa agamanya itu riya, ya pamer. Sum'ah, ya ingin dilihat orang, dipublikasikan supaya didengar orang. Sampai nggak tahu dipublikasi tahu kan dari ininya didengar orang. Iya. Wih, aku tonggo sebelah aku wis alhamdulillah wis. Ya tak bantu mbak aku. Ya. Padahal kita nggak perlu hal seperti itu. Publikasi, ya. Ingin didengar orang. Seperti itu. Dan itulah yang menggugurkan, membatalkan amal kita. Jadi untuk berbuat amalan yang diterima oleh Allah itu susah, ya. Hanya satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah, walaupun tanpa keikhlasan, walaupun tanpa kekhusyuan. Apa itu? Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sholawat inilah yang sudah pasti menjamin akan memantapkan apa itu? Ya, timbangan kebaikan kita yang bisa kita harapkan. Faham Bu? Kita mesti sadar diri kita ini sampai hari ini menghadirkan ikhlas itu sangat susah. Itu harus kita sadari. Faham Ibu? Nah, jadi kalau begitu tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, ini satu rahmat Allah. Karena Allah menginginkan kita supaya kita ini dapat memantapkan timbangan amal kebaikan kita. Maka
salah satu manfaat yang akan kita peroleh bahwa pembacaan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang akan memantapkan timbangan kebaikan kita. Amal kebaikan kita itu akan mantap begitu ditimbang anjlok, mantap ya, mantap ya. Itu dengan sholawat. Makin kita banyak bersolawat, makin mantap amal kebaikan kita itu. Faham ibu ya? Jadi kalau kita mau sesuatu yang pasti diterima oleh Allah, apa itu? Maka tinggalkan yang tidak pasti, lakukanlah yang sudah pasti. Itu pilihan cerdas namanya, pilihan orang pintar. Memilih yang sudah pasti, meninggalkan yang belum pasti. Yang sudah pasti itu apa? Berselawat. Yang lainnya belum pasti. Paham ibu ya? Itulah pilihan cerdas. Dan itulah yang diwasiatkan kepada oleh Rasulullah SAW. Tatkala seorang sahabat yang bernama Ka'ab mengatakan, kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku untuk berselawat dan bersalam kepadamu, wahai Rasul. Apa kata Rasul? Kalau begitu semua apa yang menjadi kepentinganmu itu akan dipenuhi oleh Allah, dan semua kesusahanmu akan disirnakan oleh Allah. Kenapa? Karena pasti sudah amalannya, amalan yang akan memantapkan timbangan amal kebaikannya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat yang bernama Ka'ab sewaktu dia mengatakan, akan aku jadikan seluruh waktuku hanya untuk berselawat dan bersalam kepadamu, wahai Rasul Muhammad. Faham ibu ya? Nah, rujhanul mizani fil akhirah wa wurudul haud. Manfaat yang lain adalah kita dapat dipastikan akan mendatangi apa itu telaga Kautsarnya Rasulullah SAW. Ya, dan bukan sekedar datang, tapi Rasul sudah menunggu kedatangan kita. Ini masalahnya. Rasul sudah menunggu kedatangan kita, menanti kedatangan kita. Kan beda orang yang datang bertamu, iya, tapi tidak diharapkan kehadirannya, sama tamu yang usinteni, ustanteni ket bang, ya, kan beda kan, beda kelas, ya. Nah, kita pelantun sholawat adalah orang-orang yang akan mendatangi telaga Kautsarnya Rasulullah SAW. Dan bukan sampai di situ saja, kita termasuk orang-orang yang ditunggu kehadirannya oleh Rasul di tepian Kautsarnya. Selaya kita akan mendapatkan air dari telaga Kautsarnya Nabi itu langsung dari tangan Nabi. Satu kehormatan untuk kita. Dan apa yang terjadi saat tenggorokan ini dibakar oleh rasa haus? Karena matahari didekatkan dengan ubun-ubun manusia, iya, hausnya tak terperi, tak terkira, tak terlukiskan, tak terbayangkan, tak terucapkan oleh kata-kata. Kehausan, rasa haus yang akan kita alami kelak di hari kiamat di padang mahsyar itu. Tiba-tiba kita mendatangi telaga Kautsar Rasul dan mendapatkan secawan air dari telaganya Rasulullah SAW, yang kemudian dikatakan kalau sudah kita minum itu la nadma'u ba'daha abada, syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada. Sebuah tatkala air itu kita teguk dan tatkala air itu membasahi tenggorokan kita, maka akan lenyaplah, akan sirnahlah seluruh rasa haus itu, dan kita tidak akan pernah
merasakan kehausan, setelah itu untuk selama-lamanya. Dan itu hanya milik siapa? Orang-orang yang berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk orang yang ditunggu oleh Rasul, ya, di tepian telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kehormatan yang luar biasa. Iya. Ibu kita di mana? Ibu sampean sudah lari meninggalkan ibu. Bapak sampean tidak tanggung jawab. Iya. Oh, sifat kuping. Iya. Anak sampean yang sampean manjakan waktu di dunia tidak ngerekan sampean. Yafirrul mar'u yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnihi. Ya, anak, istri, suami, bapak, embok, kabeh melayu sifat kuping, tidak bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Hanya Rasul kita Muhammad. Hanya Rasul kita. Selebihnya Rasul itu menunggu kita. Ya, jangan harapkan ibu kita, bapak kita, anak kita, jangan harapkan, sudah. Jangan berharap. Ini informasi Al-Quran. Ya, jadi oleh karena itu cinta ibu yang paling murni, yang paling suci, yang paling bersih itu untuk siapa sebenarnya? Untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena beliau lah yang paling pantas untuk mendapatkan hal yang terbaik dari diri kita. Bojo, ya, diakali tok sampean, ya. Janji setia itu bohong. Demikian pula para suami mendapatkan pernyataan dari istri itu, aku cinta padamu abang, ya, sehidup semati. Bohong. Yang menyatakan bahwa itu palsu dan bohong siapa? Al-Quran, bukan kita. Al-Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari tatkala seorang lari dari saudaranya, saudara kandungnya, lari, tidak mau. Wa ummihi wa abi, seorang anak akan meninggalkan orang tuanya, ibunya yang sudah melahirkannya, mengandungnya, menyusuinya, itu pun akan ditinggalkan. Demikian pula ayahnya yang telah membesarkan dirinya, dia tinggalkan. Itu semua manusia, termasuk kita. Faham ibu? Termasuk ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu itu akan meninggalkan mereka seperti mereka meninggalkan ibu-ibu. Jadi saling meninggalkan. Jadi kalau begitu ibu apa? Ibu dengan kesendirian ibu. Iya. Urip karepe dhewe. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kita itu? Rasul. Bahkan yang akan menunggu kita di tepian telaga Kautsarnya itu siapa? Rasulullah. Dan akan memberikan secawan air dari telaga Kautsarnya, ya. Wa wurudu al-haud wal aman min al-'atash, aman dari segala bentuk kehausan setelah kita minum itu, ya. Hilang sirna semua rasa haus itu. Jadilah kita manusia yang paling bahagia. Wa minha, wa minha, dan di antara faedah dan manfaat, ya, itu apa? Al-'itqu minan nar, kebebasan dirinya dari segala ancaman neraka Allah. Jadi hanya sholawatlah yang akan menyelamatkan ibu-ibu dari segala ancaman azab Allah. Ancaman neraka Allah itu dapat kita menyelamatkan diri kita dengan apa? Dengan sholawat. Dengan sholawat. Wal jawazu ala sirat kal barqil khatif. Selanjutnya manfaat yang lain adalah apa itu? Kita dapat melewati titian Shiratal Mustaqim itu
seperti sambaran petir kilat. Ya, tahu sambaran kilat? Ya, celak tidak selesai ya. Seperti itu. Sementara yang lain ada yang merangkak, ada yang berangkang, ada yang ngesot. Ya, persis seperti suster ngesot. Ya. Lu ngesot kalau di bawahnya itu aman, tidak apa-apa. Ya, di bawahnya neraka. Sementara itu apa itu? Malaikat Zabaniyah itu dengan kailnya, dengan ganjunya. Tahu ganju dulu? Itu yang biasa ngangkut beras-beras itu. Ya. Lah, dengan ganjunya itu siap untuk apa tuh? Narik orang yang di atasnya. Terus ada orang jalannya ngesot, kira-kira kena nggak sama ganjunya malaikat itu? Pasti. Ya. Nah, ini karena sholawat yang kita baca, kita akan dihantarkan oleh Allah secepat kilat untuk sampai di gerbang surga Allah. Jadi tidak melihat jurangnya neraka itu. Alhamdulillah. Jadi itu artinya apa, ibu-ibu? Tatkala Allah gerakkan hati kita, tatkala Allah ayunkan langkah kita, tatkala Allah hadirkan kita di tempat ini, lalu Allah gerakkan lisan kita untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi, karena Allah menghendaki agar kita kelak tatkala lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan laksana kilat. Untuk itulah Allah hadirkan kita di tempat ini. Untuk itulah Allah berikan peluang kepada kita untuk datang ke tempat ini dan membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Karena Allah menghendaki agar kita kelak menjadi orang-orang yang sukses. Ya, berjalan bagikan sambaran kilat. Iya. Paham ibu? Jangan mikirin hujan, tiap hari hujan itu. Seperti bayi yang baru melek. Iya. Hujan apa ini? Ya. Biarkan hujan selesai. Paling 5 menit selesai. Ya. Faham ibu ya? Jadi tatkala Allah sayang kepada kita, tatkala Allah cinta kepada kita, Allah gerakkan hati kita, Allah ayunkan langkah kita, Allah hadirkan kita di tempat ini, Allah gerakkan kemauan kita, Allah gerakkan lisan kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Karena Allah menghendaki agar kita menjadi manusia-manusia yang selamat kelak di akhirat. Ya, berjalan meniti titian Shiratal Mustaqim itu bagikan sambaran peti, bagikan sambaran kilat. Yang terakhir, ya, wa ru'yatul maq'ad al-muqarrab minal jannati qabla al-maut. Dan melihat posisi kita kelak di akhirat itu di mana kita akan ditempatkan oleh Allah. Kapan itu? Waktu Israel mengetuk pintu rumah kita. Bu Siti, apa? Aku wis teko gilane. Ya, namanya sampean. Iya. Untuk apa? Mencabut nyawanya sampean. Saat itu terjadi, terbuka pintu hijab, tabir hijab, dan dia melihat di mana ia akan ditempatkan di dalam surga Allah kelak. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in wa fakihatin katsira. Itu akan kita lihat. Ya, video klipnya Israel itu akan kita lihat. Dan itu semua terjadi karena apa? Karena selawat dan salam yang kita baca dan kita haturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena begitu besarnya manfaat dan faedah, mari kita cintai sholawat dan kita bertekad tiada hari tanpa berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dan bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بالأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة.